Di 2023 ini, soal TWK-nya juga nggak jauh-jauh dari hafalan yang kadang kita juga suka lupa ya tentang materinya. Nah, untuk lebih paham, yuk kita pelajari bareng-bareng di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Perkenalkan, aku Kanisa. Di episode kali ini kita akan belajar soal TWK CPNS 2023 yang paling terbaru dan paling banyak dicari oleh teman-teman pejuang CPNS lainnya. Terus teman-teman bertanya, gimana sih kira-kira bentuk soalnya? Nah, di video ini kita akan bahas tuntas bersama-sama soal dan pembahasan TWK CPNS 2023. Dan video ini juga cocok untuk kalian yang mau masuk sekolah kedinasan dan juga tentunya mau ikut tes CPNS 2023. Oke, kita mulai aja. Let's go! Berikut ini salah satu usulan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 kecuali A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kebangsaan Indonesia, C. Perikemanusiaan, D. Mufakat atau demokrasi, dan E. Kesejahteraan rakyat. Oke, untuk menjawab soal ini, maka kita bisa lihat dulu nih apa saja sih usulan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Nah, berikut adalah usulan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Oke, untuk itu maka untuk menjawab soal yang nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Karena untuk usulan dasar negara yang diajukan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 itu adalah kesejahteraan sosial, bukan kesejahteraan rakyat. Oke, untuk selanjutnya soal yang kedua adalah mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada A. 19 Oktober 1998, B. 18 Agustus 1999, C. 10 Agustus tahun 2000, D. 9 November 2001, dan E. 17 Agustus 2002. Untuk menjawabnya, kita perlu tahu dulu nih, amandemen UUD 1945 itu sudah diamandemen berapa kali sih? Jadi, UUD 1945 ini sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Di mana amandemen yang pertama ini dilaksanakan pada 19 Oktober tahun 1999, amandemen yang kedua dilaksanakan pada 18 Agustus tahun 2000, amandemen yang ketiga dilaksanakan pada 9 November tahun 2001, dan amandemen yang keempat dilaksanakan pada 10 Agustus tahun 2002. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa amandemen yang ketiga itu dilaksanakan pada 9 November 2001, di mana hasil amandemen yang ketiga ini telah mengamandemen 23 pasal yang ada dalam 7 bab. Sebelum kita mulai ke soal selanjutnya, yuk bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk teman-teman pejuang CPNS 2023, boleh banget nih gabung ke grup milik kami di grup WhatsApp di link berikut. Di link berikut ini, teman-teman bisa sharing soal, tanya-tanya soal, kemudian bisa konsultasi juga perihal CPNS 2023 secara gratis. Jadi, jangan lupa gabung ya. Yuk, aku tunggu loh di grupnya. Oke, kita mulai ke soal yang nomor 3 mengenai bela negara. Hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam bela negara merupakan amanat dari pasal dalam UUD 1945. Yang pertama ada A. Pasal 30 ayat 2, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 27 ayat 3, D. Pasal 27 ayat 1, dan E. Pasal 30 ayat 1. Untuk menjawabnya kita baca dulu yuk apa aja sih isi pasal-pasal yang ada dalam opsi jawaban. Yang pertama ada pasal 30 ayat 2. Di sini pasal 30 ayat 2 itu adalah mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan juga kepolisian. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Dan pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi dari sini kita bisa tahu ya, teramanatkan dalam pasal berapa sih, yaitu ada di pasal 27 ayat 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 4. Di mana di sini ada dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Presiden ini berhak untuk mengajukan RUU kepada DPR. Berdasarkan waktu berlakunya, RUU ini merupakan A. bukan produk hukum, B. ius constitutum, C. ius constituendum, D. hukum alam, dan E. hukum antar waktu. Untuk menjawab soalnya, kita bisa tahu dulu nih mengenai golongan-golongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum, di mana hukum ini berlakunya untuk sekarang, kemudian ada ius constituendum, itu berlaku pada masa yang akan datang, dan juga yang ketiga ada hukum alam, berlaku dimanapun dan kapanpun. Maka dalam soal ini kan dijelaskan ya, bahwa Presiden itu berhak mengajukan RUU, dan untuk RUU ini termasuknya kemana? RUU ini jadi masuknya ke dalam ius constituendum. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini mengenai Pancasila yang berkaitan dengan hafal-hafalan. Dan teman-teman jangan lupa hafalin juga ya, karena kemungkinan akan keluar lagi nih soal-soal kayak gini di TWK CPNS 2023. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini, dan juga jangan lupa di share ke teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang mau request bahasan soal, bisa banget nih teman-teman tulis di kolom komentar, atau juga teman-teman bisa gabung ke grup berikut. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.